Hitungin lo ya. Sudah. Baik, selamat pagi Bapak Cepi dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem tunggal desain penelitian. Kelompok kami terdiri dari Amelia Astri Mutiarasari, kemudian ada Swaditya Amoria Suci, dan saya sendiri Heribertus Agus Purwoko. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk sistem tunggal desain penelitian. Nah, baik, kita masuk pada bahasan pertama tentang sistem tunggal desain penelitian. Nah, jadi pada desain penelitian sistem tunggal ini kita kenal dengan istilah SSDR, yang dimana dalam penggunaannya sistem ini digunakan oleh pekerja sosial untuk tujuan evaluasi klinis dan program selama lebih dari 3 dekade. Jadi penggunaannya itu paling tidak selama 3 dekade. Nah, tujuannya adalah digunakan sebagai evaluasi klinis menggunakan sistem tunggal desain penelitian ini. Kemudian, dalam desain penelitian sistem tunggal ini tidak mudah dikategorikan sebagai metode kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kemudian untuk penggunaan sistem, nah, dalam prakteknya itu kita akan menyajikan semua data SSRD ini dalam bentuk grafik, kemudian garis ataupun gambar yang secara sederhana sehingga membuat seseorang itu lebih memahami apa yang akan kita sajikan. Nah, syarat untuk melakukan SSRD itu kita lihat yang pertama ada pilih ukuran hasil yang praktis dan valid. Nah, di mana ini kita dapat nilai itu berulang kali dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, nilai ukuran hasil ini dari waktu ke waktu. Kemudian hasilnya itu bisa kita tampilkan tadi, bisa menggunakan grafik dengan waktu pada sumbu horizontal dan ukuran hasil pada sumbu vertikal. Sedangkan yang keempat, kita akan menyusun suatu kesimpulan yang sesuai dengan yang relevan ataupun masuk akal akan keputusan hal itu. Nah, empat langkah yang ada di situ tadi itu dilihat sebagai upaya untuk menangani rekomendasi yang dibuat oleh tokoh Mary Rickmott pada tahun 1935. Nah, upaya itu dilakukan untuk memastikan apakah manifest abnormal itu meningkat atau menurun dalam jumlah dan intensitasnya. Karena hal ini seringkali memiliki pengaruh praktis dan pengelolaan kasusnya. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam bahasan tadi yang pertama sistem tunggal desain penelitian, yang kedua yaitu kita memilih tindakan hasil. Jadi, ukuran hasil yang berguna untuk penelitian sistem tunggal itu harus memiliki beberapa fitur atau ciri. Nah, di mana cirinya ada reliabilitas, kemudian validitas, serta kepekaan terhadap perubahan. Nah, di dalam reliabilitas sendiri itu perlu adanya konsistensi. Kemudian yang kedua itu ukurannya harus cukup dan mudah dikumpulkan. Next. Nah, kita bisa melihat di dalam memilih tindakan suatu hasil itu semakin menggunakan indikator-indikator yang valid. Jadi indikatornya mengukur apa yang seharusnya memang diukur. Jadi tidak melenceng dari apa pembahasan yang dilakukan.
Nah, untuk melakukan evaluasi program menggunakan SSRD ini mengharuskan kita untuk membiasakan diri dengan ukuran hasil yang mutakhir yang berlaku untuk suatu lembaga. Kemudian kita dituntut juga untuk memiliki keterampilan memilih suatu metode yang terbaik atau mencari konsultasi orang yang kita anggap terampil dalam membuat suatu pilihan dan memanfaatkan dari hasil pilihan mereka atau pilihan kita sendiri itu dengan tepat. Kita lanjut di slide berikutnya. Untuk kita bisa melakukan penilaian berulang untuk beberapa ukuran sebelum kita untuk memulai intervensi. Maka di dalam hal ini disebut juga adalah pengambilan baseline dan mungkin berguna untuk kita juga saat kita memiliki data arsip yang berfungsi sebagai baseline tadi. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan penilaian berulang untuk beberapa ukuran sebelum dan setelah intervensi. Jadi pengukuran ini dapat menghasilkan bentuk SSRD yang paling valid secara internal. Kemudian kita masuk ke dalam penilaian kebutuhan. Nah, sebelum itu Mbak, sebelum slide ini. Jadi sebelum ini kita masuk ke dalam penilaian kebutuhan. Nah, di dalam penilaian kebutuhan itu desain penelitian sistem tunggal ini dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi proses penilaian kebutuhan. Contohnya, anggota masyarakat setempat itu prihatin dengan semakin banyaknya perampokan di lingkungan mereka. Maka mereka dapat mengajukan petisi atau melobi pemerintah untuk memberikan perlindungan. Nah, ini contoh penilaian kebutuhan yang disajikan dengan grafik, bisa lihat di situ, bahwa di dalam hal ini terdapat hasil antara perampokan di dalam lingkungan selama 2 tahun terakhir. Itu antara di tahun 2003 dan 2004, kasusnya seperti itu. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Pada notasi dan prinsip umum. Nah, dalam desain penelitian sistem tunggal ini memiliki atau menggunakan simbol-simbol untuk menilai suatu masalah atau situasi dari waktu ke waktu. Jadi bisa dalam menilai suatu masalah itu disimbolkan dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Kemudian desain ini menggunakan atau memungkinkan perbandingan dari memanjurkan intervensi. Jadi digunakan untuk perbandingan juga antara yang kemarin atau dengan yang jumlah titik data yang relatif lebih besar. Kemudian dalam desain ini cocok digunakan untuk proses penilaian kebutuhan. Kemudian untuk memverifikasi bahwa masalah baik yang saat ini diabaikan atau ditangani tidak berhasil, ada dalam tingkat yang cukup untuk menjamin intervensi baru atau tambahan. Lanjut di slide berikutnya untuk evaluasi formasi. Nah, evaluasi formasi itu digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan intervensi atau program yang ada. Jadi, rancangan penelitian sistem desain tunggal ini dapat digunakan untuk meningkatkan program yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke studi jaminan mutu yang akan dijelaskan oleh Mbak Cici. Monggo Mbak Cici dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu studi jaminan mutu. Penggunaan lain dari SSRD ini adalah untuk melakukan studi jaminan kualitas.
Jadi menurut Neuring dan Pascon berpendapat bahwa mampu memberikan kontribusi untuk pertanyaan tinjauan pemanfaatan, studi evaluasi perawatan klinis, dan analisis profil. Selanjutnya, desain program inovasi yang tujuannya yaitu menggunakan desain tanya jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum, yaitu seperti apakah program kami mencapai tujuannya? Selanjutnya, apakah keadaan membaik setelah program diterapkan? Dan yang terakhir yaitu apakah partisipasi klien meningkat setelah adanya program tertentu. Selanjutnya, desain eksperimental. Untuk tujuan evaluasi program, sebuah SSRD eksperimental ini dapat dianggap sebagai desain penelitian yang memungkinkan tingkat yang wajar. Kemudian, sebuah desain eksperimental ini memungkinkan penilaian program menjadi relatif yakin bahwa program bertanggung jawab atas setiap perbaikan yang telah diamati. Nah, selanjutnya validitas eksternal ini akan disampaikan oleh Mbak Amel. Monggo Mbak Amel. Baik, terima kasih Mbak Cici. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai validitas eksternal. Di dalam SSRD tadi, terkadang mendapatkan kritik-kritik yang itu membuat kurang memuaskan jika digunakan sebagai desain evaluasi program. Karena validitas eksternal mereka itu terbatas. Nah, sedangkan dalam penelitian itu sendiri diharapkan temuan-temuan yang ada itu dapat digeneralisasikan. Nah, dapat digeneralisasikannya suatu temuan itu dikenal sebagai validitas eksternal karena bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Yang selanjutnya adalah uji coba terkendali. Nah, ini varian lain yang menarik dari SSRD yang menggabungkan prinsip pengacakan. Nah, ini di sini menerapkan prinsip metodologi untuk pengobatan terbaik untuk seorang individu. Jadi di sini terapkan dalam konteks klinis. Jadi ada seorang pasien yang akan memperoleh pengobatan terbaik dengan melakukan metode pengacakan, baik waktu maupun tindakan. Nanti di sana akan diperoleh suatu pengobatan terbaik mana yang paling cocok. Nah, kemudian meskipun terdengar bagus secara teori, namun pada kenyataannya penelitian tentang praktik ini mengalami keterbatasan praktis karena kadang itu yang diambil itu tidak semua sampel. Jadi dalam suatu populasi itu ada yang tidak terwakilkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana itu untuk mengatasi masalahnya tadi? Nah, digunakanlah proses yang disebut replikasi. Jadi nanti pengobatan A, B, C, D akan digunakan kembali berulang-ulang seperti itu. Nah, statistik inferensial. Di statistik inferensial ini tidak menganjurkan penggunaan berbagai jenis uji statistik untuk membuat kesimpulan dari data SSRD. Nah, itu ada 4 alasan. Yang pertama, dimensi tambahan dari penggunaan statistik inferensial jika dipandang penting untuk analisis data akan menghalangi jika tidak terbiasa dengan pengetahuan statistik khusus. Yang kedua, banyak uji statistik yang direkomendasikan yang didasarkan pada asumsi analisis parametrik yang biasanya. Ketiga, SSRD pada dasarnya bertentangan dengan asumsi paling penting dari uji parametrik, yaitu independensi data. Dan yang terakhir, untuk mengandalkan inspeksi visual terhadap format dalam SSRD karena praktik ini berkurang, kemungkinan perbedaan yang terjadi. Nah, kemudian ada etika di dalam desain penelitian sistem tunggal.
Yang pertama, ada 5 etika. Yang pertama, ini pekerja sosial, ini dimaksudkan di sini adalah peneliti. Harus berusaha berkontribusi. Yang kedua, harus memantau dengan mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program, dan intervensi praktik. Yang ketiga, harus mempromosikan dan memfasilitasi evaluasi dan penelitian untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan. Selanjutnya, harus mendapatkan persetujuan sukarela dan tertulis dari peserta karena tidak boleh sembarangan. Dan yang terakhir, harus memiliki pengetahuan tentang keterampilan dan menggunakan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas. Ya, sekian dari saya. Mungkin kembali ke Mas Agus. Baik, terima kasih Mbak Cici dan Mbak Amel. Kelompok kita sudah melakukan presentasi untuk pembahasan sistem tunggal desain ini. Nah, dari kami kita cukupkan. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam presentasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.